Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Al-Qur'an rahimakumullah dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di iKid Islamic Channel, channel kaum awam. Masih di kursus Tajwid Dasar Sadida, belajar tepat membaca Al-Qur'an, melanjutkan pembahasan tentang sifatul huruf al-lazimah allati laisa laha dhiddun, cara ucap wajib huruf yang tidak mempunyai lawan atau kebalikan. Alhamdulillah kita telah masuk pada sifat huruf yang ke-8 atau yang terakhir dari pembahasan kita, yaitu sifat huruf al-ghunnah. Dan sebagaimana yang telah kami sampaikan di awal pertemuan kita ketika membahas tentang sifatul huruf, bahwa Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala tidak menyertakan sifat gunnah ini dalam runtutan pembahasan sifat huruf yang tak berlawan. Namun demikian, beliau juga tetap membahas sifat ini, tetapi di bait yang lain dari matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Demikian juga dengan para ulama yang lain, mereka juga membahas secara detail terkait dengan bahasan gunnah ini. Baiklah, agar lebih mudah dan nyaman ketika membahas sifat gunnah ini, kami tampilkan uraian dan sekaligus gambarnya. Kurang lebih seperti ini. Jadi sahabat Al-Quran rahimakumullah, ketika kita mengatakan bahwa bunyi dengung itu mempunyai makhraj, maka itu harus kita buktikan, ya. Dan kita sudah paham dulu, ya, sedikit mereview bahwa bunyi dengung ini atau gunnah ini keluarnya adalah dari rongga hidung, dan dia berfungsi sebagai penyempurna dalam pengucapan huruf mim dan nun di semua kondisinya. Jadi memang lebih mudahnya dengung ini adalah bawaan, ya, dari huruf mim dan nun. Sehingga kalau kita mengucapkan mim dan nun di semua kondisinya, pasti bunyi dengung ini akan selalu menyertai begitu. Dan sebagai buktinya adalah bahwa ketika kita mengucapkan huruf mim dan nun, kemudian kita sumbat hidung kita, maka bunyi dari kedua huruf itu tidak akan sempurna keluarnya. Karena memang sebagian bunyinya itu tidak keluar, yaitu yang keluar dari rongga hidung. Ya, mari kita coba mulai dari yang berharokat, kemudian kita sambung dengan yang bersukun. Ya. Ma, ma, mu, mu, mi, mi, am, um, im, im. Ya, seperti itu. Jadi suaranya tidak sempurna, ada yang terhambat. Demikian juga dengan ketika kita mengucapkan huruf nun. Kita coba. Na, na, nu, nu, ni, ni, an, un, in, in. Ya, jadi sekali lagi bunyi dengungnya akan tidak keluar begitu. Nah, ini membuktikan bahwa bunyi dengung ini adalah bagian dari huruf mim dan nun.
Dari sini maka bisa kita simpulkan yang pertama adalah bunyi dengung itu adalah bunyi yang mempunyai makhraj, yaitu al-khayshum ini atau rongga hidung. Dan dia itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengucapan huruf mim dan nun. Itu catatan keduanya. Maka dari itu kita ketika akan mengucapkan huruf mim, maka untuk menyempurnakannya adalah kedua bibir ini saling mengetuk atau bertemu, kemudian itu diiringi juga dengan bunyi dengung yang keluar dari rongga hidung. Dengan demikian maka huruf mimnya bisa sempurna keluar. Begitu juga ketika kita mengucapkan huruf nun, maka dengan ketukan ujung lidah pada gusi yang sejajar ini, ya, kemudian dibarengkan begitu atau digabungkan dengan bunyi dengung yang keluar dari rongga hidung, maka terwujudlah atau dihasilkanlah bunyi nun yang sempurna. Sehingga sekali lagi dari sisi ini maka gunnah itu adalah bunyi huruf, ya, sehingga dia punya makhraj dan dibahas di bab makharijil huruf. Tapi di sisi lain, ketika kita membaca Al-Quran, maka kita tentunya dapati bahwa huruf mim dan nun ini mengalami kondisi yang berbeda-beda, ya, bermacam-macam. Terkadang keduanya harus diizharkan, kadang diidghamkan, diikhfakan, bahkan nun, ya, nun sukun itu ada hukum iklab begitu. Apakah kemudian durasi dengungnya itu sama? Tentunya tidak. Lah, perbedaan durasi pada dengung ketika kita mengucapkan huruf mim dan nun di segala kondisi keduanya inilah kita memasukkannya ke dalam bab sifatul huruf. Begitu kurang lebihnya. Dan kesimpulan akhir ya dari bahasan kita ini adalah bahwa gunnah itu kita bahas di dalam bab makhraj adalah ketika kita membahas bunyi dengung ini atau gunnah ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengucapan mim dan nun. Ya, ini uraian yang bawah ini. Kemudian kapan gunnah itu dibahas di dalam bab sifat huruf, maka kita katakan gunnah dibahas di bab sifat huruf adalah ketika kita membicarakan tentang durasi pengucapannya, begitu. Dan ini insya Allah ada pembahasan tersendiri dalam bab azminatul gunan, ya, durasi atau lama dengung begitu. Dan secara khusus Al-Imam Ibnul Jazari itu membahasnya mulai dari bait ke-62 dari Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, ya, wa adhhiril gunnata min nunin wa min mimin idza ma syuddida, dan seterusnya. Ya, kata wa adhhiril gunnah itu maksudnya adalah wa tawwilha, jadi lamakan begitu. Jadi nanti di sini akan kita bedakan istilah lama dan istilah panjang. Jadi istilah lama ini untuk selain mat, sedangkan istilah panjang yaitu akan kita gunakan untuk bacaan mat begitu. Ya, meskipun dalam bahasa Arabnya sama, ya, yaitu tul atau panjang, ya. Bisa juga kita artikan dengan lama. Baik, itu sahabat Al-Quran sekalian, pembahasan kita
tentang sifat huruf yang terakhir, yaitu al-ghunnah. Dan dengan ini, ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang makharijil huruf dan sifatil huruf al-arabiyyah. Namun perlu kita ketahui bersama dan camkan benar begitu bahwa pembahasan kita dari awal sampai saat ini itu masih umum, ya, umum, dan nanti insya Allah masih ada bab-bab terkait dengan pendalaman-pendalaman, ya, pada titik-titik tekan tertentu. Makanya kami tetap mengharapkan untuk Anda semuanya, kita semuanya itu jangan sampai berhenti untuk belajar, karena memang detail ilmu itu harus dimulai dari sesuatu atau pondasi terkait hal-hal yang umum, ya, supaya itu bisa menjadi pijakan untuk membahas dan meneliti begitu materi-materi yang lebih detail. Baiklah, terakhir kita segera tutup saja pertemuan kita kali ini, ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas segala salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk segala khilaf kami juga memohon kemakluman dari Anda semuanya, dari panjenengan semuanya. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan itu ada manfaat untuk kita di dunia dan akhirat, dan juga harapan kita menyampaikan dan Anda mendengar dan menyimak itu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdina siratakal mustaqim. Wa aqulu lakum akhiran assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.